Halo semua, selamat sore. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di sini, saya, Fitri Hartati Syanturi, mewakili kelompok 6, akan menjelaskan tugas pengantar manajemen, bagian manajer dalam kegiatan manajemen. Adapun kelompok 6, anggotanya yaitu Parida Silaban, Fitri Hartati Syanturi, Resmida Butar-Butar, Romasi Nababan, dan Rotua Maria Belen Syahaan. Manajer dalam kegiatan manajemen. Apa itu manajer? Manajer adalah seorang individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk mengkoordinasi atau memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dijalankan bersama dengan para anggota organisasi atau perusahaan demi tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut A.F. Stoner, manajer adalah seorang yang dapat mengatur atau melakukan semua organisasi, perencanaan, manajemen, dan upaya pengendalian anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas manajer adalah untuk memastikan dan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Keahlian-keahlian manajemen atau managerial skills. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skills, yaitu keterampilan untuk menjalankan pekerjaan tertentu, seperti ahli komputer, desain, logistik, akuntansi, penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keahlian komunikasi atau human relation skills, yaitu keahlian seseorang dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi, seperti bernegosiasi, memotivasi, membujuk, dan meyakinkan secara terbuka. Yang ketiga adalah keahlian konseptual atau conceptual skills, yaitu keahlian konseptual, seperti berpikir secara abstrak, sistematis, analisis, forecasting, ide, gagasan, dan perencanaan rencana kerja, serta lain sebagainya. Yang keempat, ada keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills, yaitu keahlian dalam pengambilan keputusan, seperti mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusinya. Keahlian tambahannya seperti yang pertama itu keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills, yaitu keahlian dalam mengolah waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu keahlian dalam manajemen global atau global management skills, yaitu keahlian yang tidak hanya berfokus pada keadaan di suatu negara tertentu, tetapi juga lintas negara. Yang ketiga yaitu keahlian dalam teknologi atau technological skills, yaitu keahlian dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi. Tingkatan-tingkatan manajemen yaitu yang pertama, manajemen tingkat puncak atau pusat yang disebut dengan top management. Biasanya, dia memiliki keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Yang kedua itu adalah manajemen tingkat menengah atau middle management. Biasanya, dia ahli dalam conceptual skills, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknisi.
Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan supervisory management, yaitu seseorang yang ahli dalam komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Dan yang terakhir itu ada manajemen non-supervisi atau non-supervisory management, yaitu seseorang yang ahli dalam komunikasi, manajemen waktu, dan teknikal. Contoh kedudukan dalam manajemen. Seorang direktur yang menduduki manajemen tingkat pusat atau tingkat puncak. Di bawah direktur terdapat 3 bagian, yaitu manajer pemasaran, manajer operasi pemasaran, dan manajer keuangan. Mereka menduduki manajemen tingkat menengah atau middle management. Lalu, di bawah middle management atau manajemen tingkat menengah, itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu ada supervisor bahan baku, dan yang kedua, supervisor mesin. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Mereka disebut dengan manajemen tingkat pertama atau supervisory management. Lalu, di bagian supervisor itu ada pegawai teknis atau yang disebut dengan karyawan. Mereka menduduki tingkatan manajemen tingkat non-supervisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.